Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Al-Majid dari kelas 07 TLPP 010. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya Reza Pahlevi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Martinus Sabolo dari kelompok 1 kelas 07 TPLP 010. Nama saya Davani Rido Pramudia, kelas 07 TPLP 010 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal dari kelompok 1 dari kelas 07 TPLP 010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Safrido dari kelompok 1 kelas 07 TPLP 010. Baik, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu penanganan keamanan data center. Jadi, apa itu keamanan data center? Keamanan data center merujuk pada serangkaian tindakan fisik, jaringan, dan prosedural yang diimplementasikan untuk melindungi data yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan dalam sebuah data center. Tujuan dari keamanan data center adalah untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta perlindungan infrastruktur data center. Dalam perspektif bisnis, keamanan data center sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data bisnis yang sensitif, melindungi dari pelanggaran data, dan menjamin kelangsungan bisnis dari insiden keamanan. Keamanan data center harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan dengan pemantauan, pengujian, dan pemutakhiran berkala tindakan keamanan untuk mengimbangi ancaman yang berkembang. Yang selanjutnya itu adalah aspek penting keamanan data center. Data center berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan informasi yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Keamanan data center menjadi prioritas utama untuk melindungi data dari ancaman internal maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang digunakan untuk menunjang keamanan data center. Yang pertama itu ada visibilitas. Visibilitas memungkinkan pemantauan real-time terhadap lingkungan data center. Ini penting karena memungkinkan deteksi segera terhadap anomali atau potensi ancaman. Peringatan real-time dapat diaktifkan untuk akses yang tidak sah, perubahan lingkungan seperti suhu dan kelembapan, atau aktivitas jaringan yang tidak biasa. Visibilitas juga berperan dalam mengoptimalkan manajemen sumber daya data center. Dan yang kedua itu ada segmentasi. Segmentasi memungkinkan pembatasan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna dengan membatasi akses ke bagian tertentu dari data center atau data yang sensitif hanya kepada pengguna yang membutuhkannya. Resiko pelanggaran keamanan dapat diminimalkan. Contohnya adalah admin IT yang memiliki akses ke konfigurasi jaringan, sementara staf lain hanya bisa memiliki akses ke data yang relevan dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga, perlindungan ancaman. Perlindungan terhadap ancaman memerlukan deteksi dan respon real-time. Ini berarti menggunakan sistem yang dapat mengidentifikasi ancaman segera setelah mereka muncul dan merespon dengan cepat untuk mengurangi dampaknya. Salah satunya menggunakan sistem IDS atau Intrusion Detection System dan IPS, Intrusion Prevention System, yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang selanjutnya adalah cara kerja keamanan data center. Keamanan pusat data dirancang untuk mengelola beban kerja di seluruh pusat data fisik dan lingkungan multi-cloud guna melindungi aplikasi, infrastruktur, data, dan pengguna. Praktik ini mencakup pusat data tradisional yang berbasis server fisik serta pusat data yang lebih modern dan menggunakan server virtual. Konsep ini juga diterapkan pada pusat data di public cloud. Yang berikutnya itu adalah jenis-jenis data center. Pusat data dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tergantung pada skala operasi dan kebutuhan bisnis. Yang pertama itu Enterprise Data Center. Pusat data biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan besar untuk mendukung aplikasi dan layanan internal, dan biasanya terletak di lokasi fisik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan kedua itu Co-location Data Center. Perusahaan yang menyewa ruang di fasilitas pusat data yang dikelola oleh pihak ketiga, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan yang tidak ingin mengelola infrastruktur mereka sendiri. Dan yang ketiga itu Cloud Data Center, pusat data yang dioperasikan oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud, yang memungkinkan perusahaan mengakses infrastruktur komputasi sesuai permintaan tanpa harus memiliki server fisik. Dan yang keempat,
Edge Data Center. Ditempatkan dekat dengan pengguna akhir, Edge Data Center mendukung kebutuhan data dan aplikasi yang memerlukan latensi rendah seiring digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan responsivitas tinggi seperti IoT dan AI. Jadi sekarang kita masuk ke komponen utama data center. Data center sendiri terdiri dari berbagai komponen penting yang bekerja sama untuk memastikan operasional yang lancar dan efisien. Berikut ini adalah beberapa komponen utama tersebut, meliputi yang pertama itu ada server. Server merupakan inti dari data center, tempat di mana data disimpan, diproses, dan dikelola. Yang kedua itu sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan digunakan untuk mengamankan dan memudahkan akses data. Dan yang ketiga, peralatan jaringan. Peralatan jaringan seperti router, switch, firewall, mengelola lalu lintas data, serta menghubungkan server dengan internet dan perangkat lainnya. Dan yang keempat, penyedia daya dan sistem pendingin. Data center memerlukan pasokan listrik yang stabil dan sistem pendingin yang efisien untuk menjaga operasional perangkat keras serta mencegah overheating. Dan yang kelima, sistem keamanan. Sistem keamanan fisik dan digital sangat penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau serangan cyber. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke peran virtualisasi dalam meningkatkan keamanan data center. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan sumber daya fisik, server storage, dan jaringan secara efisien dengan menciptakan lingkungan virtual. Dalam konteks keamanan data center, virtualisasi memberikan beberapa manfaat penting termasuk isolasi, efisiensi, dan fleksibilitas. Sekarang kita masuk ke dalam peran. Peran pertama yaitu isolasi lingkungan kerja. Dengan virtualisasi, aplikasi dan sistem dapat dijalankan dalam mesin virtual yang terpisah. Jika salah satu VM terinfeksi malware, ancaman tersebut tidak akan menyebar ke VM lain. Dan manfaat dari ini adalah mengurangi risiko penyebaran serangan dan menjaga integritas data dan sistem lainnya. Peran kedua yaitu pemulihan cepat dari insiden keamanan. Virtualisasi memungkinkan snapshot, yaitu salinan sistem yang dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi pelanggaran keamanan atau kerusakan. Manfaatnya yaitu pemulihan lebih cepat dibandingkan sistem fisik tradisional dan mengurangi waktu downtime. Peran ketiga dari virtualisasi yaitu segmentasi jaringan virtual network virtualization. Virtualisasi jaringan memungkinkan pembuatan segmen-segmen jaringan terisolasi secara logis, bahkan di infrastruktur fisik yang sama. Manfaatnya yaitu membatasi pergerakan lateral serangan dalam jaringan dan memudahkan pengelolaan keamanan antar lingkungan kerja. Peran keempat yaitu enkripsi data di lingkungan virtual. Data di VM dapat dienkripsi untuk melindunginya dari akses tidak sah. Bahkan jika data dicuri, enkripsi akan membuatnya sulit digunakan oleh penyerang. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan keamanan data sensitif dan melindungi data dalam penyimpanan dan saat digunakan. Kita masuk ke dalam peran kelima, penerapan kebijakan keamanan berbasis peran (RBAC). Virtualisasi mempermudah pengaturan akses berbasis peran, di mana pengguna hanya dapat mengakses VM atau sumber daya yang relevan dengan pekerjaannya, meminimalkan risiko kesalahan manusia dan memperketat kontrol akses. Dan yang terakhir, peran terakhir yaitu deteksi dan pencegahan ancaman yang lebih baik. Lingkungan virtual mendukung integrasi dengan alat keamanan seperti Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS yang dapat diterapkan langsung di hypervisor. Memiliki manfaat yaitu pemantauan lalu lintas antar VM dan deteksi ancaman lebih awal. Dan kesimpulan dari peran semua adalah virtualisasi meningkatkan keamanan data center melalui isolasi lingkungan kerja, segmentasi jaringan, dan pemulihan cepat. Teknologi ini mendukung efisiensi dan fleksibilitas dalam mengelola keamanan, namun memerlukan pengelolaan yang cermat untuk menghindari risiko seperti serangan hypervisor. Dengan penerapan yang tepat, virtualisasi menjadikan solusi efektif untuk melindungi data center dari ancaman cyber. Kita masuk ke tingkat keamanan data center. Ancaman terhadap data center datang dari berbagai arah, termasuk serangan cyber, bencana alam, dan kesalahan manusia. Oleh karena itu, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang komprehensif dan canggih merupakan salah satu upaya memaksimalkan pengelolaan data center. Berikut ini adalah tingkatan keamanan data center. Di tier 1,
Basic Site Infrastructure merupakan tingkat dasar dari keamanan data center. Data center pada level ini memiliki komponen infrastruktur yang minimal dan tanpa redundansi. Artinya semua elemen seperti pasokan listrik dan sistem pendinginan memiliki jalur tunggal tanpa cadangan. Komponen yang digunakan umumnya adalah peralatan komersial standar tanpa perlindungan terhadap kegagalan komponen. Tier 2, Redundant Site Infrastructure. Meningkatkan infrastruktur dasar dengan menambahkan komponen redundan untuk sistem daya dan pendingin. Meskipun masih menggunakan jalur distribusi tunggal, adanya redundansi N+1 memastikan bahwa jika satu komponen gagal, ada cadangan yang dapat menggantikan fungsi komponen yang rusak. Tingkat ini memberikan perlindungan terhadap gangguan yang disebabkan oleh kegagalan komponen peralatan atau distribusi. Tier 3, Consequently Maintainable Site Infrastructure menawarkan tingkat keamanan dan keandalan yang lebih tinggi dengan memungkinkan pemeliharaan pada semua komponen utama tanpa harus menghentikan operasi data center. Sistem redundansi N+1 memungkinkan pemeliharaan tanpa gangguan operasional. Tingkat ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dengan kebutuhan IT yang sangat kritis. Di tier 4, Fault Tolerant Site Infrastructure. Tingkat tertinggi dari standar data center dan menawarkan ketahanan terhadap kegagalan dengan redundansi penuh pada semua komponen infrastruktur. Data center pada tingkat ini dapat terus beroperasi meskipun ada kegagalan atau pemeliharaan pada komponen apapun. Hal ini karena semua komponen memiliki cadangan ganda. 2N. Keamanan data center ini digunakan oleh bisnis dengan yang tidak dapat mentolerir downtime seperti bank besar, perusahaan e-commerce besar, dan layanan kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Devani sebelumnya membahas di slide 13. Sekarang saya akan membahas di slide 14. Di sini masih masuk tindakan keamanan untuk data center. Ada beberapa tindakan keamanan yang dapat dilakukan untuk melindungi data center dari potensi ancaman. Tindakan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pertama, keamanan fisik. Kedua, keamanan jaringan. Dan ketiga, keamanan prosedural. Slide berikutnya masih bahas tindakan keamanan untuk data center. Berikut tindakan keamanan fisik meliputi di sini ada akses pengendalian sistem. Untuk membatasi akses ke data center hanya untuk personal yang diizinkan. Lalu di sini ada kamera keamanan untuk memonitor data center dari aktivitas yang mencurigakan. Lalu di sini ada autentikasi biometrik untuk memastikan bahwa hanya personal yang diizinkan yang dapat mengakses pusat data. Lalu di sini ada kontrol lingkungan untuk melindungi data center dari bencana alam dan pemadaman listrik. Lalu di sini ada perimeter. Jadi untuk mencegah akses tanpa otorisasi ke data center. Slide berikutnya masih bahas tindakan keamanan untuk data center. Berikut tindakan keamanan jaringan meliputi. Di sini ada firewall. Firewall itu untuk melindungi pusat data dari akses tanpa otorisasi dan ancaman cyber. Lalu di sini ada deteksi intrusi dan sistem pencegahan. Sistem ini untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Lalu di sini ada enkripsi untuk melindungi data ditransmisikan melalui jaringan. Lalu di sini ada virtual private network, tutup kurung disebut VPN, untuk mengamankan akses jarak jauh ke data center. Lalu di sini ada segmentasi jaringan untuk membatasi potensi pelanggaran keamanan. Slide berikutnya masih bahas tindakan keamanan untuk data center. Berikut tindakan keamanan prosedural meliputi di sini ada kebijakan prosedur keamanan untuk mendefinisikan bagaimana data center harus diamankan dan bagaimana insiden keamanan harus ditangani. Lalu di sini ada perencanaan penanggulangan saat insiden
untuk memastikan bahwa data center siap merespon saat terjadi insiden keamanan. Lalu di sini ada audit berkala untuk mengidentifikasikan kerentanan dan memastikan kepatuhan dengan standar dan regulasi industri. Lalu di sini ada pelatihan kesadaran keamanan. Di sini untuk memastikan bahwa semua personel memahami pentingnya keamanan pusat dan menjaganya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.